Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan film dokumenter atau film pendek yang berjudul Sakit banget nih perut gue. Kenapa ya? Kamu kenapa? Gak tau nih, setiap pertama kali haid selalu aja sakitnya kayak gini. Sakit banget. Wih, Apa sih? gak tau. Iya, kenapa? Kok sakit banget sih? Iya, sakit banget kayak melilit gitu tuh. Aduh, sakit banget. Saya tuh punya kenalan nih seorang bidan. Barangkali kamu tuh bisa jadi solusi tuh buat haid kamu. Nanti kita atur jadwalnya deh. Kamu mau nggak? Serius boleh? Iya, boleh. Kita boleh sekarang? Iya, boleh. Nanti kita atur jadwal dulu soalnya kan bidan tuh takutnya kan dia sibuk. Jadi nanti telepon dulu sama asisten bidannya ya. Ya udah deh. Ya boleh. Iya. Yuk, ayo coba. Iya, itu sini namanya. Pelan aja. Assalamualaikum, permisi. Ini dengan asisten bidan kita. Waalaikumsalam. Ada yang bisa aku bantu? Iya, soalnya teman saya ada yang mau konsultasi mengenai haidnya. Apakah bisa dijadwal? Oh, nanti bisa Mbak. Besok pagi pukul 9 saja ya. Oh, baik-baik. Nanti saya akan bicarakan dengan teman saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Mal. Ini udah ada kabar dari asisten bidan. Tadi kan saya ngubungin ya. Katanya nanti besok nih bisa konsultasi. Perkiraan jam 9. Kamu bisa nggak? Halo Han. Wah, alhamdulillah dong kalau kayak gitu. Berarti besok kita OTW jam 8.30 ya. Oke Mal, nanti saya ke rumah kamu ya. Oke Han, makasih ya. Oke, sama-sama. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk Kak. Yang tadi kemarin telepon ya? Yang kemarin telepon katanya kan nanti jam 9. Oh iya. Ini teman saya mau konsultasi. Siap. Ditunggu ya, nanti ibu bidannya masih di jalan. Iya, iya. Saya masuk dulu. Iya. Jadi gini Bu, teman saya Ahmad, dia tuh kalau halangan itu sering nyeri tuh haidnya. Nah itu tuh kenapa? Gimana gejalanya? Nah, benar Bu, apa yang dikatakan oleh teman saya. Jadi setiap awal siklus menstruasi, hari pertama atau hari kedua, selalu saya merasakan nyeri di bagian bawah sebelah kiri perut saya Bu. Itu kira-kira gangguan kesehatan atau apa ya Bu ya? Tolong pemahamannya. Oke, terima kasih Mbak Ahmad tadi sudah konsultasi dengan saya. Saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai keluhan Mbak Ahmad tadi. Jadi sebenarnya keluhan tentang sakit ketika haid itu adalah hal yang normal. Karena ketika hanya 1 sampai 3 hari itu sakitnya bisa dikatakan normal. Tetapi jika selama masa menstruasi sakit terus, maka itu dikatakan tidak normal dan bisa jadi pada kandungan atau organ reproduksi Mbak Ahmad tadi itu ada sedikit yang bermasalah. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi penyebab sebenarnya yang menyebabkan rasa sakit atau nyeri pada haid hari pertama itu apa ya? Baik, tadi seperti yang Mbak Ahmad tadi katakan ya, kalau hari pertama itu biasanya sakit. Biasanya pada rahim itu biasanya ada sebuah kelurahan dinding rahim, khususnya pada bagian prostaglandin. Nah, inilah yang menyebabkan bagian bawah dari perutnya Mbak Ahmad itu nanti akan mengalami rasa sakit seperti itu. Nah terus menstruasi kayak gitu tuh ya gejalanya berbahaya nggak sih? Berbahaya, tentu saja berbahaya karena seperti yang sudah saya katakan tadi, jika sakitnya terus berlanjut, nah ini akan menyebabkan gangguan kesuburan pada organ reproduksinya, seperti itu.
Selain rasa nyeri di bagian perut, saya juga merasakan rasa pusing, Bu. Itu kenapa ya? Sebentar ya Mbak, saya mau panggilin susternya dulu. Baik, Bu. Sus, sini bantuin saya. Ya, Bu, ada apa? Ada yang perlu saya bantu? Dicatat resepnya atau bagaimana? Iya, nanti Anda tolong bantuin saya Ya, boleh. Terima kasih Bu. Baik, tadi berdasarkan analisis saya tentang keluhannya Mbak Akmal mengenai tentang sakit kepala, kemudian pusing, itu biasanya disebabkan oleh hormon prostaglandin yang berlebih ketika nyeri haid itu berlangsung. Sakit perut, kemudian kepala pusing. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh? Karena pada saat haid tersebut hormon prostaglandin itu berlebih yang mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah, sehingga akibatnya ya pusing, mual, dan sebagainya, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Lalu apakah ada obat yang dapat meredakan nyeri di perut ketika haid? Untuk meredakan sakit haid yang disebabkan oleh haid ketika menstruasi berlangsung, biasanya kita kasih obatnya itu seperti paracetamol, kemudian ada juga ibuprofen dan juga asam mefenamat. Nanti Mbak Akmal saya resepkan dengan suster ya. Nanti Mbak Akmal tinggal konfirmasi saja ke susternya. Baik, Bu, selain obat kimia, apakah ada obat alami yang dapat meredakan nyeri haid? Oke, untuk obat alami untuk mengatasi nyeri haid tersebut, Mbak Akmal bisa mengonsumsi air putih yang banyak, kemudian Mbak Akmal juga bisa makan paprika, jus tomat, dan yang penting itu minum air putih yang banyak dan juga perutnya itu bisa dikompres, seperti itu. Baik, Bu Bidan, jadi nyeri haid di hari pertama, kedua, dan ketiga itu merupakan termasuk hal yang normal ya, Bu, dan tidak berbahaya. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Bidan, alhamdulillah saya merasa tidak cemas lagi, saya cukup lega. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih juga Mbak Akmal sudah konsultasi ke saya. Semoga nyeri haidnya bisa reda ya. Amin. Nanti resepnya boleh diambil ke suster saya. Terima kasih Bu atas waktunya sudah membantu teman saya Akmal ya. Baik, setelah ini mari ikut saya untuk mengambil resep dan melengkapi administrasi dari mbak-mbaknya. Iya, Mari, baik. Kak. Kok kemana ya? Kok nggak datang-datang? Iya nih, kemana ya? Nggak tahu tuh. Mending kita tunggu di sini aja deh. Teman-teman, maaf ya telat. Aduh, soal tadi habis konsultasi ke bidan sama Hani terkait masalah haid aku tuh yang nyeri banget. Oh, Maaf kamu. ya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Ya Udah Ustadz udah nungguin soalnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan dulu semuanya. Tumben ini kok datangnya pada telat. Kenapa ya? Iya nih Ustaz, coba ada masalah dulu. Ustaz dari sini habis konsultasi ke bidan, jadi agak sedikit telat jadinya. Oh, Iya, soalnya tadi saya konsultasi perihal masalah nyeri haid yang apa sih yang dialami oleh kebanyakan perempuan tuh, Ustaz. Oh, ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu. Karena kalian menyinggung tentang haid, bagaimana kalau kajian pada kali ini kita membahas haid? Boleh, Boleh? Setuju? Sebelumnya Ustadz mau nanya, darah haid itu kan najis. Nah, tetapi jika meninjau wanita yang sedang haid, bagaimana hukum wanita tersebut? Ya Ustaz, menurut saya orang yang sedang haid itu tidak semua tubuhnya itu termasuk najis, karena sekalipun orang yang sedang haid menyentuh benda kayak seperti air itu tidak termasuk najis. Nah, betul sekali jawaban dari Juli. Baik, Ustadz akan menanyakan satu pertanyaan lagi kepada Nailin. Nah, menurut Nailin, bagaimana sih itu darah haid dalam agama? Izin menjawab Ustadz, jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan, bukan karena sakit ataupun melahirkan bayi. Dan darah haid itu keluar pada masa tertentu. Nah, betul sekali jawaban dari Nailin. Baik, Ustadz akan menyimpulkan haid menurut Islam.
dimuat dalam surat Al-Mursalat ayat 20 sampai 23. Haid merupakan darah yang keluar dari rahim atau dalam bahasa biologi disebut dengan uterus. Tetapi di dalam Al-Qur'an itu beda lagi istilahnya, yaitu disebut dengan qororim makin, yang artinya tempat yang kokoh. Darah haid bersifat normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka atau keguguran. Seperti yang kita ketahui semuanya, darah haid berasal dari penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan proses pembentukan janin yang nantinya berfungsi sebagai sumber makanan bagi janin yang ada dalam kandungan orang tersebut. Kalau haid dalam tinjauan kesehatan itu seperti apa ya? Bagi perempuan semuanya, mengetahui haid dari tinjauan kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting, karena itu terkait dengan higienisasi dari perempuan tersebut. Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan memungkinkan perempuan tidak berperilaku higienis saat mengalami masa haid. Yang kurang pada remaja akan menimbulkan kesehatan reproduksi. Lalu Ustadz, bagaimana cara menangani ketidaknyamanan dari haid itu Ustadz? Nah, mungkin untuk mengatasi ketidaknyamanan seperti kram, itu salah satunya bisa diobati atau dilakukan minum air putih yang banyak, konsumsi jenis makanan yang sesuai, kompres bagian yang kram pada perut atau pada rahim menggunakan air hangat, terus konsumsi obat pereda nyeri. Oh seperti itu ya Ustadz. Jadi intinya kita harus menjaga pola makan ya Ustadz ya? Iya Akmal, jangan makan pedas terus, nanti sakit perutnya. Sudah, jangan ribut. Ini ada satu pembahasan yang terakhir mengenai hikmah haid menurut Islam. Nah, perlu diketahui oleh adik-adik semua, teman-teman semua, jadi kaum wanita ada hikmah yang bisa dipetik dari haid. Pertama, melatih wanita untuk tidak jijik terhadap cairan mani saat menikah nanti. Kedua, melatih lebih cekatan karena darah haid itu keluarnya secara tiba-tiba dan perlu ditangani secepat mungkin. Dengan begitu, wanita menjadi terampil mengurus dirinya sendiri. Pengalaman tersebut juga bisa menambah kemampuan wanita ketika mereka mengurus suami dan anak-anaknya, apalagi saat mereka merawat bayinya yang tentu bersentuhan dengan najis. Bisa dipahami oleh teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik, kalau bisa dipahami, mungkin cukup sekian kajian kali ini. Mungkin ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin secara bersama-sama. Alhamdulillah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress.